Halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Syukerdana dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sangat bagus ya. Itu topik yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Dan judul topiknya yaitu peran konstitusi dalam kehidupan bernegara. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Konstitusi adalah penyelamat negara dari kekacauan. Di video kali ini kita akan bahas peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara dan kenapa kamu sebagai warga negara perlu tahu hal ini. Jadi, apa sih konstitusi itu? Konstitusi adalah aturan dasar. Bayangin, kayak blueprint atau pondasi dari sebuah rumah. Tanpa itu, rumah bakal roboh dan begitu juga negara. Di Indonesia, kita punya yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 dan itu bukan sekedar dokumen formal, tapi roh dari sistem pemerintahan kita. Tanpa konstitusi, hukum bisa tumpang tindih, kekuasaan bisa disalahgunakan, dan rakyatnya bisa kehilangan hak-haknya. Makanya, dalam video ini kita akan bahas beberapa pertanyaan penting. 1. Apa itu konstitusi dan bagaimana asal-usulnya? 2. Kenapa konstitusi bisa menjaga negara tetap stabil? Dan 3. Gimana caranya konstitusi melindungi kita sebagai warga negara? Cara bahasa, konstitusi berasal dari Latin constitutio yang artinya ketetapan. Tapi kali ini, kalau menurut para ahli, Kitchener bilang konstitusi adalah sistem ketatanegaraan. Chief Strong menyebutnya prinsip dasar negara. Jim Nasidik menyebutnya konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam bernegara. Dengan kata lain, semua hal penting dalam negara kita, dari cara pemilu, lakukan, sampai hak kamu untuk bicara dan belajar, semua itu diatur dalam konstitusi. Tapi gimana caranya? Di dunia, Magna Carta 1819 di Inggris adalah tonggak awal pembatasan kekuasaan raja. Konstitusi AS jadi konstitusi tertulis pertama. Konstitusi Prancis lahir dari revolusi dan memperkenalkan konsep hak asasi manusia. Di sana sendiri, kita sudah memiliki banyak faset dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang Sementara, sampai kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen untuk memperkuat demokrasi. Itu berpelan. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas gimana fungsi dan peran konstitusi dalam kehidupan bernegara. Kita sudah tahu apa itu konstitusi dan sedikit sejarahnya. Sekarang saatnya masuk ke bagian penting, fungsi dan peran konstitusi dalam kehidupan bernegara. Bayangkan, konstitusi sebagai GPS bagi negara. Tanpa GPS, kita nyasar. Tanpa konstitusi, negara bisa kehilangan arah dan bahkan hancur dari dalam. Nah, konstitusi punya beberapa fungsi utama. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Sebagai hukum tertinggi negara. Semua aturan dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi harus tunduk pada konstitusi. Kalau ada undang-undang peraturan daerah atau bahkan kebijakan presiden yang bertentangan dengan konstitusi, maka itu tidak sah dan harus dibatalkan. Di sini kekuatan konstitusi terlihat. Ia menjadi dasar dan rujukan dalam setiap proses hukum di negara kita. 2. Mengatur sistem pemerintahan. Pernah dengan soal trias politika, yaitu pembagian kekuasaan menjadi 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi menjelaskan secara rinci siapa memimpin negara, siapa membuat undang-undang, dan siapa menegakkan hukum. Dan bagaimana ketiga saling menguasai, tapi saling mengawasi dan menyeimbangkan. 3. Menjamin hak dan kewajiban negara. Sebagai warga negara, kita punya hak untuk hidup, hak untuk sekolah, hak untuk bicara, bahkan hak untuk memilih pemimpin kita. Tapi kita juga punya kewajiban untuk menaati hukum, menghormati hak orang lain, dan menjaga kedamaian bersama. Konstitusi menjamin keduanya, hak dan kewajiban, supaya negara ini bisa berdiri tegak, adil, dan tertib. 4. Menjadi pedoman bagi pemerintah. Pemerintah gak bisa asal ambil keputusan. Segala kebijakan, peraturan, bahkan anggaran harus sesuai dengan konstitusi. Kenapa? Karena konstitusi itu pakar pengaman. Agar kekuasaannya enggak digunakan seenaknya. Pemerintah yang taat konstitusi, negara yang adil dan dipercaya rakyatnya.
Sekarang kita bahas nggak kalah penting. Gimana sih konstitusi menjaga stabilitas negara? Ada 4 hal besar. 1. Menjaga penyalahgunaan kekuasaan. Kalau nggak ada batas hukum, siapapun bisa jadi diktator. Dengan adanya sistem checks and balance, setiap lembaga negara bisa saling mengontrol. Eksekutif diawasi legislatif, yudikatif bisa menguji peraturan, dan rakyat bisa menilai semuanya lewat pemilu. 2. Menjaga keutuhan wilayah negara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Mangga sampai Ronte, kita satu Indonesia membuat sebuah daerah tunduk pada aturan yang sama. Nggak ada daerah yang bisa bikin aturan seenaknya atau memisahkan diri semaunya. 3. Menjajakan jalur penyelesaian konflik. Kalau sengketa, baik antar lembaga atau antar rakyat dan negara, konstitusi menyediakan solusi. Melalui pengadilan, mahkamah konstitusi, atau lembaga lainnya, konflik bisa diselesaikan secara damai dan legal. Mewujudkan pemerintahan demokratis, pemilu langsung, partai politik, kebebasan pers, dan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan, semua dijamin dalam konstitusi. Tapi tanpa ini, demokrasi cuma nama. Dengan konstitusi, demokrasi hidup dan bekerja nyata. Karena mata lihat secara spesifik, apa sih hak dan kewajiban yang dijamin oleh konstitusi? Hak-hak yang dijamin konstitusi adalah 1. Pasal 28A. Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini menegaskan bahwa hak hidup adalah hak dasar, tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. 2. Pasal 28D. Pasal ini terdiri dari 4 ayat. Berikut ayat yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini menjadi keadilan hukum dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. 3. Pasal 28E. Pasal ini berkaitan dengan kebebasan beragama dan berekspresi. Ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, mengatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini mencakup beberapa kebebasan sipil, termasuk kebebasan beragama dan berekspresi secara luas. 4. Pasal 31 tentang hak atas pendidikan. Ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak sekaligus kewajiban dan menjadi tanggung jawab negara. 5. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini mencerminkan bahwa negara wajib menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyatnya hidup sejahtera. Tapi hak itu nggak datang sendiri. Ia selalu dibarengi kewajiban. 1. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, setiap warga negara tanpa terkecuali wajib menaati hukum dan tunduk pada pemerintahan. Tidak ada yang kebal hukum. 3. Pasal 30 tentang kewajiban membela negara. Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Pasal ini menyatakan bahwa pembela negara adalah sekaligus kewajiban setiap warga negara, bukan hanya tugas TNI dan Polri. 28J tentang menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban. Ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, tiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, dan keamanan dan ketertiban hukum umum dalam suatu masyarakat demokratis. Artinya, kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain dan kita wajib menjaga ketertiban sosial demi kehidupan yang harmonis. Jadi hanya sebagai warga negara, kita bukan hanya menuntut hak, tapi juga sadar bahwa kita punya peran penting dalam menjaga bangsa ini.
Oke, itulah fungsi dan peran konstitusi dalam kehidupan bernegara. Ia bukan sekadar dokumen hukum, tapi pedoman hidup bersama yang menjamin keadilan, mencegah kesewenang-wenangan, dan menjaga kita sebagai satu kesatuan bangsa. Di bahas selanjutnya kita akan bahas bagaimana implementasi konstitusi di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kita sudah membahas definisi, fungsi, dan peran konstitusi dalam kehidupan bernegara. Sekarang kita lihat bagaimana konstitusi diimplementasikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, satu pemerintahan berdasarkan hukum. Setiap tindakan pemerintah dari pembuat kebijakan, menjalankan program, hingga menindak pelanggaran harus merujuk pada hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari semua peraturan hukum di Indonesia. Tidak boleh hanya ada keputusan yang dibuat hanya karena kekuasaan, apalagi karena kepentingan pribadi. Disinilah konsep negara hukum dijalankan. 2. Sistem demokrasi. Konstitusi memastikan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini diwujudkan dalam sistem pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui pemilu, rakyat memilih presiden, anggota DPR, DPD, hingga kepala daerah. Jadi rakyat bukan hanya objek kebijakan, tapi subjek utama dalam demokrasi. 3. Supremasi hukum dan keterbukaan. Konstitusi menjamin bahwa semua warga negara yang sama di mata hukum, mau pejabat, rakyat biasa, aparat, atau pelaku usaha, semua itu tunduk pada hukum yang sama. Selain itu, konstitusi juga mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Pemerintah wajib transparan, rakyat punya hak untuk tahu. 4. Pembagian kekuasaan yang jelas. Indonesia mengandung sistem pemisahan kekuasaan. Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif, DPR dan DPD membagi kekuasaan legislatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan yudikatif. Tujuannya, agar tidak satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan mutlak. Konstitusi menjaga pengatur lalu lintas kekuasaan agar tidak terjadi ketabrakan. Jadi, apa yang kita tak bisa simpulkan? Konstitusi bukan hanya milik para pemimpin atau ahli hukum. Ia adalah milik setiap warga negara, termasuk kamu. Karena kita lewat konstitusi, kita tahu apa hak kita tahu apa kewajiban kita, dan kita bisa ikut menjaga agar negara tetap adil, damai, dan stabil. Mulai sekarang yuk, jangan cuma tahu Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hafalan, tapi pahami dan hayati isinya. Karena warga negara yang paham konstitusi adalah warga negara yang berani bersuara, berpikir kritis, dan ikut menjaga keadilan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bisa menjadi penambah wawasan dan semangat kita semua untuk jadi warga negara yang aktif, cerdas, dan bertanggung jawab. Dan ya, mungkin ada beberapa kesalahan kata dari tadi dan mungkin saya berlibat, jadi mohon dimaafkan. Saya akhiri video kali ini, dan untuk jangan lupa like dan komen, dan juga mungkin bisa subscribe ya. Oke, dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Sampai jumpa, bye.